Lama sekali, di sebuah desa kecil di Pulau Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki yang penuh dengan kebaikan dan keberanian. Namanya adalah Samosir. Desa tempat tinggalnya terletak dekat dengan sebuah danau yang sangat besar dan pastinya indah, yang dikenal dengan nama Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di dunia. Airnya begitu jernih dan biru, seolah-olah langit telah jatuh ke permukaan bumi. Namun, di tengah Danau Toba ada sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Samosir. Pulau ini merupakan tempat kelahiran Samosir dan desanya. Pulau Samosir adalah tempat yang damai dan subur. Penduduknya hidup dari pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Samosir tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh orang tuanya tentang asal-usul danau ini. Salah satu cerita yang paling menakjubkan adalah tentang asal-usul Danau Toba itu sendiri. Menurut legenda, Danau Toba adalah bekas dari sebuah gunung berapi besar yang meletus ribuan tahun yang lalu. Letusan gunung itu sangat dahsyat sehingga menciptakan sebuah cekungan yang dalam dan sangat luas yang kemudian terisi oleh air hujan. Cerita ini mengagumkan Samosir, dan ia sering berjalan-jalan di pantai danau, memandangi air yang biru dan mendengarkan desiran ombak. Ia merasa bahwa danau ini adalah bagian dari dirinya, dan ia merindukan hari ketika ia bisa menjelajahi setiap sudut dan misteri danau ini. Suatu hari, ketika Samosir berjalan-jalan di hutan di Pulau Samosir, ia bertemu dengan seorang tua yang bijaksana yang duduk di bawah pohon rindang. Orang tua itu tersenyum pada Samosir dan berkata, "Samosir, saya tahu bahwa kamu merindukan Danau Toba. Namun, kamu harus tahu bahwa danau ini adalah bagian dari kita semua. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keindahan dan kelestarian danau ini." Samosir mendengarkan dengan penuh perhatian dan bertanya, "Tapi, bagaimana kita bisa menjaga danau ini?" Orang tua bijak itu tersenyum lagi dan berkata, "Kau adalah anak yang istimewa, Samosir. Danau Toba adalah anugerah alam, dan kita harus menjaga dan melindunginya. Kita bisa melakukannya dengan tidak membuang sampah ke dalam danau, merawat hutan, dan menjaga kebersihan pulau kita." Samosir merasa terinspirasi oleh kata-kata orang tua bijak itu. Ia memutuskan untuk mengajak teman-temannya dan warga desanya untuk membersihkan pantai danau dari sampah serta menanam pohon-pohon di sekitar pulau. Mereka bekerja bersama-sama dengan gembira, merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan danau mereka. Beberapa bulan kemudian,
Ketika pulau mereka semakin hijau dan bersih, mereka mendengar tentang ancaman besar yang menghadang Danau Toba. Beberapa orang yang tidak peduli terhadap lingkungan telah berencana untuk membangun sebuah pabrik besar di sekitar danau yang akan mencemar air danau dan merusak keindahannya. Samosir dan teman-temannya merasa khawatir dan tidak ingin Danau Toba tercemar. Mereka memutuskan untuk bertindak dan mereka memulai petisi untuk melindungi danau mereka dan mengumpulkan tanda tangan warga desa dan desa-desa sekitarnya. Mereka juga mengirim surat kepada pemerintah memohon agar pabrik tersebut tidak jadi dibangun. Upaya mereka ternyata tidak sia-sia. Pemerintah mendengarkan kekhawatiran mereka dan memutuskan untuk membatalkan pembangunan pabrik yang merusak lingkungan. Danau Toba dan Pulau Samosir tetap terjaga keindahannya dan warga desa merasa sangat bangga karena mereka telah berhasil menjaga danaunya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, langit di atas Danau Toba menjadi gelap, petir menyambar, dan hujan deras pun turun.